عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti insyaallah kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kemarin kita membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang-orang di bulan Ramadan itu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa manakala orang tersebut dia itu meminta dan memohon ampunan Allah, kemudian membuktikan cinta kepada Allah, maka Allah akan memberikan catatan kebaikan yang banyak dan Allah akan menghapuskan catatan keburukannya yang banyak, dan sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itulah kemarin pembahasan yang kita bahas pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lanjutkan pembahasannya. Wa ruwiya anna suhufa Ibrahim alaihi salam, dan diceritakan atau diriwayatkan bahwa suhuf Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau Nabi Ibrahim kemarin sudah kita jelasin, dia tidak mendapatkan kitab tapi mendapatkan suhuf. Suhuf itu kemarin sudah kita jelaskan. Apa makna suhuf? Suhuf itu artinya adalah safhah. Safhah itu artinya halaman. Halaman itu artinya lembaran. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah berupa lembaran atau suhuf-suhuf. Kata Nabi, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam unzilat lailatu awwal syahri Ramadan, bahwa suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Jadi kalau kita bicara keutamaan Ramadan, Quran bukan hanya Quran doang diturun di Ramadan, tetapi seluruh atau kebanyakan daripada ayat atau firman-firman Allah itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kalau Nabi Ibrahim diturunkan pada hari atau pada malam pertama Lailatul Awwal min syahri Ramadan. Tuh. Jadi setiap malam-malam di Ramadan itu banyak keutamaannya. Ya, banyak keutamaannya. Makanya jangan ditinggalkan tiap-tiap malam di Ramadan itu. Jangan hura-hura, jangan main-main. Kalau diperhatikan, kalau malam minggu kagak pernah bulan Ramadan, tetap aja kumpul di kafe-kafe. Masya Allah, padahal sholat maghrib lewat, sholat isya lewat, sholat taraweh lewat, Masya Allah. Padahal dia sedang berada di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah jelasin hadis Rasul, siapa yang orang memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak memperbanyak istighfar, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan celaka. Na'udzubillah. Nah, tuh bahwa Nabi Ibrahim suhufnya di awal Ramadan.
Wat Tauratu, dan kitab Taurat. Kitab Taurat punyanya Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa punya umatnya namanya umat apa? Nabi Musa punya umatnya siapa namanya? Musa Israel. Ya Allah. Itu yang ngejar-ngejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah. Di depan Laut Merah Nabi Musa kebingungan. Ya Allah, saya mau kemana? Di belakang ada musuh, di depan ada laut yang terbentang sangat luasnya. Musuh adalah takdir Allah, laut adalah milik Allah. Mana yang saya harus hadapi ya Allah? Ada kemudian Nabi Musa disuruh sama Allah apa? Memukulkan tongkatnya, dan akhirnya Nabi Musa mau dibunuh sama kaumnya. Memang Nabi itu dibunuh sama kaumnya itu salah satunya adalah Israel yang suka ngebunuh Nabi. Ya. Bani Israel, kalau di Quran tuh Bani Israel. Kalau sekarang Israel. Kalau bahasa Arab nggak kenal L, ya. Kenalnya Il, maka Israel gitu. Nah, dan Taurat itu juga layal di malam-malam min Ramadan, di malam-malam daripada bulan Ramadan. Ba'da sab'i mi'ah, setelah 700 tahun daripada min suhufi Ibrahim alaihi salam, setelah diturunkannya suhuf Ibrahim. Jaraknya antara Taurat dengan suhuf Ibrahim itu kurang lebih 700 tahun. Masya Allah. Jadi dari Ibrahim ke Musa diturunkannya kitab Taurat itu 700 tahun. Waduh, kira-kira bentar apa lama itu? Oh, 700 tahun. Berarti orang itu berapa dekade kehidupan? Kalau umat sekarang kita 60 tahun, paling lama umurnya, mungkin umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Beberapa generasi lah, baru kemudian Allah turunkan lagi seorang nabi, yaitu Musa, yang mendapatkan kitab Taurat. Jadi jaraknya 700 tahun setelah diterimanya suhuf Nabi Ibrahim. Dan itu lagi-lagi waktunya adalah di bulan Ramadan. Tuh. Jangan sembarangan nganggap remeh ini Ramadan ini kita. Banyak orang-orang yang anggap remeh Ramadan, Masya Allah. Tapi lebih mengutamakan Lebaran. Ini bahaya nih. Ada orang yang mengutamakan Lebaran. Nauzubillah. Kita mah enggak, mudah-mudahan. Karena Ramadan ini sangat istimewa bagi kita ya. Kalau kita enggak ada Ramadan, kita enggak ada keistimewaannya sebagai umatnya. Karena Allah sayang sama kita, dikasih keutamaan Ramadan, dan bahkan di akhir Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Waz-Zabur, dan kitab Zabur, kapan itu diturunkan? Nah, kalau tadi Taurat Nabi Musa, kalau Zabur Nabi apa? Nabi Daud, ya, Nabi Daud alaihissalam. Kapan diturunkannya? Diturunkannya adalah di malam keberapa? Di malam ke-12. Tuh, di malam ke-12 kok. Jadi di malam ke-12 Ramadan diturunkan itu kitab Zabur. Setelah berapa lama fasenya dari Taurat ke Zabur? Tadi kan suhuf Ibrahim ke Taurat. Ini dari Taurat ke
Zabur. Berapa lama fasenya, waktunya itu, jaraknya? Yaitu kurang lebih lamanya bi khamsi mi'ati amin, yaitu 500 tahun jarak lamanya. Masya Allah. Kalau tadi 700, sekarang 500 tahun. Oh, luar biasa. Nggak ada yang bentar ya, lama semua ya. Nah ini nih lanjutnya, wal injilu, dan Injil. Nah, ini yang Injil ini kan sebelum Quran ya, sebelum Quran. Dan Injil kapan diturunkannya? Li thamani asyarah, yaitu pada malam ke-18 daripada bulan Ramadan. 18. Jadi tadi malam 12, sekarang malam ke-18 diturunkannya Injil. Ba'da Zabur, setelah kitab Zabur. Nah, kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa, bukannya Tuhan Isa, bukan, ada. Adanya Nabi Isa. Kalau Islam itu mengakui seluruh nabi. 25 nabi umat Islam. Jadi semua nabi itu adalah nabi umat Islam. Karena min Adam, dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, semuanya membawa Islam. Kata Allah mengatakan apa? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami membedakan, tidaklah kami beda-bedakan di antara para rasul. Artinya Nabi Muhammad membawa Islam, Nabi Isa juga membawa Islam, Nabi Musa juga membawa Islam. Tuh, semuanya Islam. Kagak ada nabi berubah menjadi Tuhan, gak ada. Kalau ada sekelompok orang mengatakan nabi berubah menjadi Tuhan, maka sejak kapan nabi itu diangkat menjadi Tuhan? Pertanyaan itu akan muncul dan tidak pernah bisa dijawab oleh siapapun. Dan saudaraku sekalian, lalu setelah Zabur itu berapa tahun lamanya? Dengan 1200 tahun lamanya. Tuh. Jadi Injil itu diturunkan setelah Zabur 1200 tahun. Waduh, lebih lama lagi. Makanya banyak penyimpangan. Kenapa? Karena kelamaan. Iya enggak? 1200 tahun baru diturunkan kitab Injil. Banyak penyimpangan. Apalagi nanti fasenya dari Injil ke Quran, kelamaan, lebih banyak lagi penyimpangan. Ini bahaya. Makanya setiap ada penyimpangan pasti diturunkan Nabi Allah Subhanahu wa taala bersama suhuf atau bersama kitabnya sebagai mukjizat. Ingetin ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa mukjizat itu bukan hanya, mohon maaf, mukjizat itu bukan hanya. Mukjizat itu bukan bisa berlaku bagi seluruh makhluk, tapi mukjizat itu berlaku bagi nabi dan rasul saja. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang, wah ini mukjizat, salah itu. Quran itu mukjizat bagi Muhammad. Orang mati bisa hidup, itu mukjizat bagi Isa. Laut bisa terbelah sama Musa, itu mukjizat bagi Musa. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diademin sama awan, itu mukjizat bagi Muhammad. Orang biasa bisa kagak? Kagak. Bisa payung. Payung, makanya iya, ada payung. Tuh. Makanya kadang-kadang
Aneh, ada orang yang ngomong dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Itu bukan mukjizat. Mukjizat itu adalah diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan dakwahnya. Nabi Muhammad itu datang dengan mukjizat Quran. Bahkan orang yang masuk Islam gara-gara Quran, karena memang Quran itu mukjizat bagi Muhammad. Umar masuk Islam gara-gara apa? Quran. Siapa lagi yang masuk Islam gara-gara Quran? Banyak. Ngabrak para sahabat itu gara-gara baca Quran. Bahkan ketika Abu Bakar diusir sama kaumnya, ini dalam kitab Nurul Yakin karangan Syekh Udorobik, beliau menjelaskan Abu Bakar pernah diusir sama kaumnya. Kata kaumnya, "Hei Abu Bakar, lu pergi dah sono ge." Gitu. "Emang apa gua pergi? Kan gua tua di sini, lu songong banget sama gua." Kayak begitu ya. Enggak, lalu nyembah Tuhannya bukan Tuhan Lata, Uzza, Manat, Hubal lagi. Lu Tuhannya Muhammad, lu pergi sono. Kata bangsanya Quraisy. Lah Abu Bakar diusir begitu. Ya udah kalau gitu mah baik, gua pergi. Di tengah perjalanan dia ketemu sama temannya Abu Bakar. "Kar, lu mau kemana?" "Lah gua diusir sama kaum gua pergi gua ngungsi." "Siapa yang ngusir lo?" "Gua samperin." "Mana orangnya?" Gitu kasarnya. Disamperin sama temennya. "Heh, lu ngusir Abu Bakar? Songong banget lo. Dia bagaimanapun telah berjasa besar bagi kaum kita. Nggak boleh kita ngusir dia. Dia yang nolongin kita waktu susah. Lu sekarang udah seneng, pada belagu banget." Begitu kasarnya. Akhirnya Abu Bakar kagak jadi diusir. Kenapa kagak jadi diusir? Karena Abu Bakar jasanya besar banget bagi kaumnya. Akhirnya Abu Bakar, "Boleh dah lu tinggal di Mekah, tapi syaratnya ada 2. Pertama, lu kalau sholat jangan di mana-mana, jangan di luar, lu di dalam rumah lu aja." Fi darihi, dalam kitabnya itu. Lu sholat di dalam aja, gak usah tuh lu sholat di luar. Takut-takut ntar kalau lu sholat di luar ada yang ngikut-ngikutin. Kalau ngikut-ngikutin ntar pada masuk Islam dah tuh orang ikut sama lu. Tuh katanya begitu. Ada lagi syarat yang kedua apa? Lu kalau baca Quran jangan baca kencang. Ntar kalau ada yang ngedengerin lu baca Quran, ngikutin baca Quran, masuk Islam tuh dia. Maka sholat sama Quran itu syiar Islam, gak boleh kita pelan-pelanin. Tuh, seperti ini. Itu ada kitabnya, saya bilang. Makanya kalau ngaji jangan pada diem-diem baik. Ngaji mau baca keras-keras. Kalau nyanyi boleh pelan-pelan. Nggak ada orang sakit gigi kemudian marah dibacain Quran, nggak ada. Coba kalau orang sakit gigi dinyanyiin, marah apa enggak kong? Orang mati dinyanyiin, marah enggak kong? Tapi kalau orang mati di ngajiin, agak marah. Orang mati nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di rumahnya lagi baca Quran, enggak marah orang, seneng malah di ngajiin. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih, saya dihibur dengan membacakan Quran. Hiburan yang benar ketika sedih adalah baca Quran. Tuh, hiburan yang benar ketika senang baca Quran. Jadi Quran itu menyenangkan, enak kita dengarnya. Coba kalau nyanyian kan sesuai teksnya, sesuai liriknya. Kalau liriknya ceria dipakai di tempat yang sedih, agak cocok. Tapi kalau Quran dimanapun bisa cocok. Nah, itulah daripada jarak antara kitab Zabur dengan kitab Injil. 1000 berapa? 1200 tahun. Dan wal Furqan dan Al-Qur'an. Jadi Quran ini namanya banyak, nama lainnya. Ada namanya Al-Bayan, ada namanya Al-Furqan. Itu Quran tuh. Namanya sama-sama Al-Qur'an. Jadi kalau ada kalimatnya di sini wal Furqan, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Kapan Quran diturunin? Di bulan Ramadan, li sab'i wa isyrina minhu, yaitu tepatnya pada tanggal 27 daripada bulan Ramadan. 27 berarti di malam Lailatul Qadar. Itu ikhtilaf, itu perbedaan di kalangan ulama, ya. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 27.
ba'dal Injil. Nah, lamanya dari Injil ke Quran berapa ratus tahun? Kata kitab ini bisit mi'ah, yaitu kurang lebih 620 tahun lamanya. Masya Allah, 620 tahun, berarti lebih jaraknya lebih pendek ya dari yang sebelumnya. Jadi jaraknya ini lumayan lah, 620 tahun itu ya lumayan lama lah ya. Intaha, dan berakhirlah daripada penurunan firman-firman Allah setelah diturunkan kitab suci Al-Quran. Gitu Ron, paham ya Ron ya? Jaraknya jauh tuh, Masya Allah. Makanya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu orang-orang hamba-hamba Allah nungguin, ini siapa yang diangkat jadi nabi lagi di antara kita. Bani Israel nungguin, saya pengen nabinya dari kelompok saya pengen nabinya dari kelompok saya, yang kelompok lain saya pengen nabinya dari kelompok saya, dari bangsa saya. Jeleng aja terakhir nabinya bukan dari kelompok Bani Israel. Tuh, dia pengen nabinya dari Bani Israel. Allah kagak menghendaki bangsanya bukan bangsa Israel yang diambil, bangsa Arab. Nabi Muhammad kan bangsa Arab. Maka Quran itu bahasanya bukan bahasa Israel, bahasanya bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Nah, maka orang Israel kagak redo. Tuh, kagak redo dia, enggak, ini bukan bangsa gua, enggak mau ngikutin dia. Gitu akhirnya. Padahal dulu umat yang paling, mohon maaf nih, umat yang paling taat sama kitab sucinya adalah Israel. Cuma emang orangnya agak sedikit dia ini perfeksionis. Kalau kagak sesuai dengan ini, kagak sesuai, nggak diikutin gitu. Tetapi dia punya kepentingan tersendiri sehingga ayat-ayat tertentu tidak dipakai dalam kehidupan dia. Gitu. Maka bangsa yang disayang sebenarnya adalah Israel. Cuma Israel itu dikasih banyak kelebihan tapi tidak bersyukur sama Allah. Bangsa yang paling cerdas siapa? Israel. Bangsa yang paling kuat siapa? Israel. Israel orangnya dikit tapi otaknya cerdas-cerdas. Di mana-mana di negara dipakai dia. Di Amerika ada bangsa Israel. Di Indonesia itu banyak Israel sekarang. Nyebar ke seluruh dunia. Makanya karena kagak bersyukur, lalu kemudian dicabut nikmatnya sama Allah, dan bahkan Israel itu, bangsa Israel itu diusir dari kampungnya. Diusir dari kampungnya dan dia tidak memiliki tanah. Dan sekarang dia memiliki tanah itu pun menguasai, merebut daripada Palestina. Nah, iya sekarang Palestina. Makanya betul. Sekarang Palestina yang dianggap numpang sama dia. Nah, itulah bangsa Israel ya. Nah, betul. Betul. Nah, ini kan kita sudah bahas nih keutamaan Ramadan. Ada nggak hadis yang lain bagaimana kita harus menjaga Ramadan? Keistimewaannya ada nggak keterangan dari Nabi? Ada. Sanadnya dari mana? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Ini hadisnya, hadis yang sangat populer, disanadkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di antara para sahabat yang lainnya. Oh, Ibnu Abbas. Apa? Nih, kong, dari hadis tadi paham nggak? Belum ya? Jelasin ya. Kata Ibnu Abbas nih, kong, Rasul pernah ngomong, ya. Kata Ibnu Abbas, saya pernah ngedengar Rasulullah SAW ngomong begini. Lau ta'lam, seandainya kamu tahu, ini ngomong yang gini, seandainya kamu tahu wahai para sahabat, seandainya kalian tahu wahai umatku, ma fi Ramadan,
apa-apa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka engkau latamannau, engkau akan berangan-angan, engkau akan bercita-cita, antakuna sana, engkau berangan-angan 1 tahun itu kulluha Ramadan, semuanya adalah Ramadan. Saking Ramadan itu sangat istimewa. Kalau kita tahu keistimewaannya, kita pengen dah 1 tahun itu semuanya Ramadan. Jadi bulan pertama namanya Ramadan, bulan kedua namanya Ramadan, bulan ketiga namanya Ramadan. Adakah begitu? Maka kalimatnya la tamannau. Ini angan-angan, nggak mungkin. Maka kalau misalkan dari 12 bulan cuma 1 Ramadan, tolong dong isi Ramadan sebaik-baiknya. Jangan santai-santai, jangan bereha-reha, jangan main-main, jangan sia-siakan Ramadan, jangan nongkrong bukber sampai jam 10 malam baru pulang. Tuh. Makanya Roni alhamdulillah sekarang Insya Allah bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda keistiqomahannya ya. Amin. Tuh. Ini udah jam berapa? Jam 4. Jam 4 kelewat kita sekarang. Target kita jam 4 ini udah kelewat. Ya mudah-mudahan yang singkat ini bisa manfaat bagi kita. Insya Allah besok kita akan lanjutkan. Jadi terakhir ini hadisnya adalah hadis tentang seandainya kita tahu keutamaan Ramadan, maka kita berharap, maka kita berangan-angan seluruh bulan 1 tahun adalah isinya bulan Ramadan. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah besok kita dikasih istiqomahan untuk mengaji lagi sampai terus habis pembahasan Ramadan. Masih banyak tuh fadilah saum, nanti fadilah saum, keutamaan saum. Kalau yang sekarang ini kan fadilah Ramadan, nanti fadilah saum. Banyak. Ini kitabnya yang dikarang oleh ulama Quran. Jadi setiap hadis ada ayatnya. Jadi karena ulama Quran yang ngarang kitab itu. Nah itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.